Kenalan dulu ya, nama saya Syaifah Nabila. Nama saya Abdul. Nama saya Nadia Islandari. Dan nama saya Faiza Walbina. Jadi hari ini kami akan menjelaskan tentang masa penjajahan Prancis. Ikutin kami terus yuk. Kekuasaan Belanda di Indonesia pada abad 18 hingga abad ke-19 tak berlangsung penuh. Perebutan kekuasaan di Eropa sempat membuat Belanda berada di bawah penjajahan Prancis karena Perang Napoleon. Menjelang akhir abad 18, VOC mengalami kemunduran. Korupsi dan perang terus-menerus di berbagai daerah di Nusantara menyebabkan VOC mengalami krisis keuangan. Di Eropa pada Desember tahun 1794 hingga Januari tahun 1795, Prancis menyerang Belanda. Di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte, Prancis berhasil menaklukkan Belanda dan kemudian membentuk pemerintahan boneka. Pada 1 Januari tahun 1800, VOC dibubarkan. Operasional VOC kemudian diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda. Napoleon Bonaparte mengangkat adiknya yaitu Louis Napoleon menjadi penguasa di Belanda pada tahun 806. Kemudian pada tahun 808, Louis mengirim Marsekal Herman Willem Daendels ke Batavia, yakni selama 3 tahun, yaitu dari 1808 sampai 1811, Daendels menjadi gubernur jenderal Hindia Belanda. Di masa kepemimpinan Daendels, rakyat dan penguasa-penguasa diperlakukan dengan sewenang-wenang. Para raja di Jawa dipaksa untuk mengabdi kepada Belanda. Kebijakannya yang kontroversial yaitu membangun jalan dari Anyer hingga Panarukan yang menelan banyak korban, atau yang disebut dengan kerja rodi atau kerja paksa. Herman Willem Daendels terpilih menjadi gubernur jenderal Hindia pada tahun 1808 sampai 1811. Di sisi lain, Daendels juga diperintahkan untuk memperbaiki pertahanan dan administrasi pasca runtuhnya VOC. Daendels menerapkan beberapa kebijakan, diantaranya yang pertama bidang militer. Daendels dikenal dengan pola pemerintahan bertangan besi atau otoriter, mendirikan benteng-benteng pertahanan baru, mendirikan pangkalan angkatan laut di Anyer dan Ujung Kulon, meningkatkan jumlah tentara dari pribumi sebanyak 18.000 pasukan, diantaranya dari Leguin Mangkunegaraan, membangun jalan raya pos dari Anyer Panarukan dengan panjang 1.100 km. Yang kedua, bidang pemerintahan, membatas kekuasaan raja-raja Jawa. Bupati diubah menjadi pegawai pemerintah yang digaji, membagi Jawa menjadi 9 prefektur, di mana setiap prefektur dipimpin oleh prefek yang bertanggung jawab kepada gubernur jenderal secara langsung. Penghapusan kerajaan Banten dan Cirebon menjadi daerah pemerintahan kolonial. Yang ketiga, bidang sosial dan ekonomi, meningkatkan perolehan keuntungan dari pajak, meningkatkan penanaman tanaman yang laku di pasar internasional, mewajibkan menyerahkan hasil panen ke pemerintahan kolonial, memperdagangkan tanah kepada pihak swasta sehingga muncul tanah swasta yang dimiliki orang Cina, Arab, dan Belanda. Yang keempat, bidang peradilan. Pada bidang peradilan, Daendels menerapkan 3 jenis peradilan, diantaranya peradilan untuk orang Eropa, Timur Asing, dan rakyat biasa. Daendels juga membuat aturan untuk memberantas korupsi kepada siapa saja, termasuk orang Eropa dan Timur Asing. Pada tahun 1811, Hindia Belanda sempat dipimpin oleh Gubernur Jenderal Jan Willem Jansen. Ia adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang ke-37 atau pengganti Daendels dengan masa jabatan di antara 15 Mei sampai dengan 18 September 1811. Saat Jansen berkuasa, kondisi Nusantara setelah ditinggalkan oleh Daendels sudah semakin kacau, sedangkan Inggris semakin mengancam. Alhasil kekuasaan Republik Batavia di Indonesia berakhir pada masa pemerintahan Jenderal Jan Willem Jansen. Akhir dari kekuasaan tersebut ditandai dengan disepakatinya kapitulasi Tuntang pada tanggal 18 September tahun 1811.
Isi perjanjian kapitulasi Tuntang. Yang pertama, pemerintahan Belanda menyerahkan Indonesia kepada Inggris di Kalkuta. Yang kedua, semua tentara Belanda menjadi tawanan perang Inggris. Yang ketiga, orang Belanda dapat dipekerjakan dalam pemerintahan Inggris. Yang keempat, hutang Belanda tidak menjadi tanggungan Inggris. Karena pada masa pemerintahannya yang sangat singkat ini dapat dikatakan bahwa ia tidak meninggalkan apa-apa. Ia seolah-olah hanya ditugaskan untuk menjaga bendera Prancis yang berkibar di Hindia Belanda selama 6 bulan. Sekian vlog dari kami.